Hai teman-teman, di sini aku mau share sesuatu yang sebenarnya udah aku tangkep dari beberapa waktu terakhir ini. Dan awalnya aku kira nih cuma tentang apa ya, tema untuk new moon kemarin aja gitu ya. Tapi lama-lama kok kayaknya enggak cuma sekedar tentang new moon aja, tapi lebih luas gitu sebenarnya. Yang muncul itu adalah change. Jadi ini tentang perubahan teman-teman. Dan bukan cuma perubahan dalam arti aku pengen hidupku berubah gitu ya, atau aku pengen sesuatu yang baru terjadi. Dan juga bukan lagi perubahan yang sifatnya internal, tapi lebih ke kalau kita memang ingin berubah, sebenarnya apa sih yang membuat kita belum berubah? Jadi ini tentang mengenali apa yang sekiranya bisa menghalangi atau jadi penghambat akan perubahan itu, teman-teman. Aku rasa kalau kita bicara tentang perubahan, kita tuh sering banget mulainya dari pertanyaan, "What do I need to do now?" Apa sih yang harus aku lakukan supaya hidupku berubah? Dan itu amat sangat wajar, teman-teman. Tapi aku rasa ada satu pertanyaan lain yang perlu ditanyakan juga di sini. Bahkan mungkin sebelum pertanyaan itu tadi, yaitu, apa yang selama ini membuatku tetap berada di sini? Karena kadang-kadang, teman-teman, perubahan itu tuh nggak dimulai dari menambahkan sesuatu yang baru, tapi dari mengenali sesuatu yang udah selesai, sesuatu yang udah nggak lagi bekerja, sesuatu yang selama ini kita pegang erat, dan bahkan mungkin sesuatu yang dulu itu justru sangat membantu kita. Dan ini akhirnya membawa aku ke tema besar Agustus, yaitu rebuild. Di sini, rebuild ini bukan berarti menghancurkan semuanya dan mulai lagi dari nol. Tapi ini tentang melihat apa yang selama ini sebenarnya bekerja, apa yang membuatku sampai di titik ini, dan apakah cara yang sama ini masih cocok untuk kehidupanku yang sekarang. Karena kita tuh kan berubah ya, teman-teman. Kehidupan kita berubah, relasi berubah, kebutuhan kita berubah, dan cara kita melihat diri kita sendiri itu pun juga berubah. Jadi amat sangat mungkin sesuatu yang dulu sangat tepat untuk kita, sekarang itu membutuhkan bentuk yang berbeda. Nah, yang menarik di sini adalah waktu aku terpikir untuk nyiapin video ini, aku sendiri itu juga baru kemarin banget itu mengalami sesuatu yang sangat personal gitu ya tentang hal-hal terkait ini. Aku tuh sebenarnya jarang banget pakai kartu tarot untuk diriku sendiri. Kalau di sesi reading untuk clients gitu ya, untuk teman-teman LTA dan ya klien secara luas, aku bahkan nggak pakai kartu sama sekali karena kartu untukku tuh itu noise teman-teman. Dan untukku sendiri kalau aku iseng ambil satu dua kartu, ya itu cuman kayak sebagai cermin aja gitu, bukan yang diartikan secara mendalam, diinterpretasikan ini dan itu gitu, nggak kayak gitu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya itu tiba kepikir iseng bikin one card pool lagi gitu di IG story untuk new moon kemarin khususnya karena dulu sempat sering sebenarnya terus udah lama juga nggak bikin kayak gitu. Nah, di situ di one card pool itu aku selalu ambil kartu untuk aku sendiri gitu ya dan aku taruh box di situ untuk teman-teman yang memang mau dibukain satu kartu untuk say yes di box itu dan nanti aku fotoin satu kartu tanpa aku artikan, tanpa aku elaborate dan teman-teman biasanya udah sangat paham juga gitu ya untuk mereka merefleksikannya sendiri. Dan untukku pribadi, kartu yang aku dapat kemarin itu adalah mmm, Sultan tulisannya. Ini aku pakainya The Sufi Tarot dan kalau di deck biasa Sultan ini adalah The Emperor. Dan awalnya aku tuh cuman mikir, "Oh oke, structure, authority, control, and that's it," gitu ya. Ya tapi ternyata nggak selesai di situ saudara-saudara. Karena tiba-tiba yang muncul saat itu cukup immediately gitu ya, jadi kayak langsung tiba-tiba jreng gitu muncul di kepalaku adalah sesuatu yang sebenarnya lagi nggak terlalu aku pikirin lagi sebelum-sebelumnya. Tapi memang muncul di rangkaian sesi 88 Portal yang Reiki Box kemarin itu. Dan di situ aku sempat mikir like what the what gitu kan, kenapa dia muncul lagi gitu di momen kemarin itu saat muncul Emperor. Karena ya
kenapa juga gitu ya, ini nih, pikiran aku saat itu kemarin. Kenapa juga dari sekian banyak hal, dari sekian banyak aspek di dalam hidupku, kok ya yang muncul ini lagi gitu. Karena kalau mau ngomongin sesuatu yang paling nyata ya teman-teman dalam hidupku sekarang, yang jadi prioritasku gitu mungkin bisa dibilang, ya jelas ada hal-hal lain sebenarnya, bukan itu. Tapi ternyata saat aku duduk lebih lama dengan yang muncul itu tadi, aku jadi bisa ngelihat sesuatu yang selama ini bahkan nggak pernah aku sadari sebagai sebuah struktur. Jadi gini, ada satu hal dalam hidupku yang selama ini aku anggap udah cukup solid, bisa dibilang gitu ya. Bahkan aku merasa, oh this is working, and this is working very well, nggak hanya working aja gitu teman-teman. This is how I do things, this is the structure that has brought me this far, dan lain-lain gitu. Tapi saat aku benar-benar duduk dengan satu hal itu, tiba-tiba aku tuh ngelihat sesuatu. Oh mungkin ini bukan strukturnya yang salah. Mungkin ada bagian dari diriku yang terlalu melekat ke struktur itu. Karena teman-teman, struktur ini memang pernah sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin pernah jadi sesuatu yang membuatku dan anak-anak itu merasa aman. Tapi lagi-lagi kayak yang aku bilang tadi, kehidupan tuh kan berubah ya. Dan saat kehidupan berubah, sesuatu yang dulu sangat tepat itu ya memang belum tentu harus dibuang begitu aja. Tapi bisa jadi perlu diberi ruang untuk berubah bentuk. Dan untukku itu cukup mengejutkan jujur aja, karena ternyata ada hal-hal yang kita pikir udah selesai kita pahami tentang diri kita sendiri. Tapi saat kehidupan membawa kita ke situasi yang berbeda, kita bisa aja menemukan lapisan lain lagi, teman-teman. Dan di situ aku juga jadi melihat lagi gitu. Oh, ternyata rebuild nih seperti ini ya artinya gitu. Bukan menghancurkan apa yang udah dibangun, tapi berani untuk melihat apakah struktur yang selama ini kita pegang itu masih sesuai dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Tapi ini mungkin jadinya kalau aku nyebut struktur jadi terlalu spesifik ya teman-teman. Nanti teman-teman tolong diaplikasikan di kehidupan atau di pengalaman yang teman-teman sedang jalani saat ini. Tapi mungkin yang bisa aku sampaikan, saat ini mungkin arahnya lebih ke struktur. Mungkin untuk sebagian orang juga ada yang sama walaupun nggak persis sama sekali ya dengan apa yang lagi aku alami saat ini. Karena gini teman-teman, ini lagi-lagi ya my personal, experience gitu, mungkin teman-teman nanti bisa lihat how everything is, not only going tapi flow-nya tuh seperti apa. Jadi, mudah-mudahan bisa dapat bayangan yang lebih jelas gitu. Selama 5 tahun terakhir, aku dan anak-anak itu kan sebenarnya udah bisa dibilang membangun ekosistem kami sendiri ya, teman-teman. Dan ekosistem itu bekerja gitu. Ini pernah aku share juga sebenarnya di Instagramku beberapa bulan yang lalu. Bahkan kalau dibandingkan dengan kehidupan kami sebelumnya, sebelum aku jadi single parent, aku tuh justru ngerasa 5 tahun terakhir ini struktur keluarga kami tuh jauh lebih solid. Jadi saat yang aku bilang tiba-tiba muncul itu tadi gitu ya, itu adalah, kemungkinan suatu hari ada pasangan lagi. Nah, selama ini bayanganku tuh sangat sederhana teman-teman. Sesederhana, ya he will add to the system gitu. Jadi dia hadir artinya dia memperkuat sesuatu yang udah ada. Ini bahkan aku tulis kok di Instagramku itu. Dan tapi kemarin atau aku baru sadar sesuatu. Kalau ada orang baru masuk ke dalam keluarga kami gitu ya. Apalagi kalau suatu saat ada anak lagi. Ini kan nggak kayak kita beli baju terus dimasukin ke lemari begitu aja gitu ya teman-teman. Pastilah yang namanya dinamika ini berubah. Ritmenya berubah, pembagian peran berubah, cara mengambil keputusan berubah. Bahkan struktur keluarganya sendiri itu pun bisa jadi perlu berubah gitu kan ya. Dan selama ini aku tuh bener-bener nggak pernah ngebayanginnya tuh sampai ke situ. Dan dari situ akhirnya aku sadar, oh ternyata ini bukan cuma tentang kontrol dan juga structure. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam teman-teman. Dan ini benar-benar aku nggak nyangka sebelumnya. Ini adalah dimana aku tuh kayak mempertanyakan gitu ya, bisa nggak sih aku tuh mempercayai orang lain atau seseorang, mmm, untuk
akhirnya bisa membuat struktur ini berevolusi. Mungkin singkatnya seperti itu. Pertanyaan yang muncul sih banyak banget sebenarnya. Nah, karena kan belakangan ini aku terbiasa memegang banyak hal sendiri, teman-teman. Karena ya memang ini adalah masanya di dalam hidupku di mana aku memang perlu melakukan itu. Tapi di sini terus akhirnya aku sadar gitu bahwa ada kemungkinan aku jadi terlalu attach ke struktur yang memang menyelamatkan dan menjaga aku dan anak-anak. Sampai-sampai mungkin akhirnya aku jadi nggak memberi ruang gitu untuk kehidupan, untuk akhirnya membentuk sesuatu yang baru. Dan ini bahkan nyambung ke satu hal yang agak sensitif untukku. Mungkin aku nggak bisa cerita detailnya seperti apa, teman-teman. Aku akan share garis besarnya aja gitu ya. Aku sadar bahwa ada bagian dalam diriku yang sangat kuat gitu ya, di mana ini kayak eee, menyatakan aku nggak mau diselamatkan oleh orang lain dengan menikah lagi. Aku mau bisa membangun semuanya sendiri. Dan akhirnya aku bisa ngelihat gitu bahwa di situ ada sesuatu yang perlu aku lihat lebih dalam juga. Bukan artinya aku harus menikah supaya hidupku beres dalam tanda kutip gitu ya, teman-teman. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaanku adalah, kenapa menerima sesuatu dari orang lain terasa seperti mengurangi keberhasilanku sendiri? Kenapa aku merasa harus menjadi orang yang selalu bisa membangun semuanya sendiri? Dan akhirnya sampailah aku ke pertanyaan tentang trust. Bukan trust yang berarti pasrah dan nerima apa aja, teman-teman. Tapi trust bahwa aku tetap bisa melakukan bagianku sambil memberi ruang ke kehidupan untuk datang dengan cara yang mungkin nggak selalu sesuai dengan skenario yang udah aku buat sendiri. Aku nggak bilang bahwa pengalamanku ini akan relate, akan resonate dengan semua orang karena aku nggak tahu siapa aja yang yang bisa dengar ocehanku ini. Ini ya hanya contoh aja teman-teman bagaimana satu tema gitu ya kayak change itu tadi ternyata bisa membawa kita masuk ke lapisan-lapisan yang sangat berbeda. Buat orang lain mungkin ya seperti halnya aku tadi gitu ya yang muncul adalah tentang relationship. Mungkin untuk orang lainnya lagi ini terkait pekerjaan, uang, identitas, keluarga, purpose, dan lain-lain. Dan juga bahkan mungkin ini tentang cara dia melihat dirinya sendiri. Karena perubahan yang nyata itu, teman-teman, seringnya bukan sekedar tahu bahwa kita harus berubah. Karena gini, kita tuh bisa tahu banyak hal, teman-teman. Kita bisa baca buku, ikut kelas, ikut seminar, ikut macam-macam gitu ya. Kita bisa dengerin orang ngomong. Bahkan dari situ kita bisa ngerasa, oh, I understand this. Tapi knowing itu sebenarnya adalah bagian yang paling mudah, teman-teman. Dan aku rasa yang lebih sulit adalah saat pengetahuan itu ya, atau saat yang kita ketahui itu mulai akhirnya benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita. Saat kita mulai ngelihatnya di dalam diri kita sendiri, saat kita mulai menyadari pola yang selama ini kita nggak lihat, dan akhirnya dari situ kita mengintegrasikannya. Dan akhirnya lagi embody semuanya itu, teman-teman. Karena kalau semuanya masih berhenti sebagai pengetahuan aja di kepala, perubahan yang sebenarnya itu belum tentu bisa terjadi. Dan kalau aku melihat keseluruhan flow yang terasa sekarang di aku ngelihatnya nih bukan sebagai satu kejadian yang berdiri sendiri sebenarnya. Ada semacam trajectory bisa dibilang yang menurutku itu menarik untuk kita lihat sampai awal 2027 nanti. Agustus ini aku ngerasanya banyak tentang rebuild, ini tentang melihat, mengenali, menyadari apa yang udah nggak bisa kita bawa dengan cara lama. Lalu di Agustus ini juga muncul fase survival to presence. Nah, ini munculnya menjelang 88 portal kemarin itu. Dari situ, change yang bunyinya menjelang new moon ini jadi terasa lebih konkret, teman-teman. Bukan cuma apa yang terjadi di dalam diri, tapi bagaimana perubahan itu akan kita bawa ke kehidupan nyatanya. Nah, September nanti aku ngelihatnya sebagai semacam jeda gitu. Di mana kita mundur sedikit, kita lihat lagi perjalanan kita.
kita memahami apa yang sebenarnya udah kita lalui gitu ya, dan kita mengendapkannya. Dan Oktober nanti itu aku ngerasanya arahnya lebih ke integration. Dan setelah itu ada proses embodiment. Ini bagaimana semuanya yang udah kita lihat dan pahami itu benar-benar jadi cara kita hidup. Sampai akhirnya awal 2027 nanti itu bisa menjadi semacam titik restart-nya, teman-teman. Tapi mungkin aku perlu sampaikan juga dan bahkan juga tekankan di sini gitu ya, bahwa ya ini bukan timeline yang bisa dibilang mutlak untuk diikuti oleh semua orang. Tentunya, apalagi ini bukan ramalan, ini lebih kayak ya a possible map gitu ya, yang memang lagi aku bisa dibilang aku lihat atau ya aku rasakan saat ini. Nah, menariknya lagi teman-teman, setelah aku melihat alur ini gitu ya, aku baru menyadari sesuatu lagi. Ternyata ada 3 karya yang udah aku buat sebelumnya, yang bahkan awalnya itu dibuatnya tuh di waktu yang berbeda. Setelah aku lihat lagi, ternyata itu membentuk perjalanan yang bisa dibilang tuh cukup utuh. Pertama ada rebuild, lagi-lagi kayak yang tadi aku sampaikan, ini aku sampaikan bahkan di akhir bulan lalu gitu ya, menjelang Agustus, bahwa ini adalah tema besar Agustus gitu. Ini adalah sebuah uraian dalam format video YouTube yang private gitu ya, yang membantu kita untuk melihat apa yang selesai dan apa yang perlu dibangun kembali. Nah, setelah itu ada Let's Talk About Survival Mode. Ini adalah e-book terbaru aku yang membantu kita untuk memahami salah satu mekanisme yang bisa membuat kita terus bertahan di sebuah atau bahkan mungkin lebih gitu ya, lebih dari satu pola lama. Dan ada juga em, 6 langkah menuju perubahan nyata. Kerangka karma, pala, dan bija. Ini juga dalam bentuk e-book teman-teman yang membawa kita dari awareness menuju langkah yang memang benar-benar bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin seingat aku ya, satu-satunya e-book yang benar-benar ngejelasin, ngebeberin step by stepnya sesuatu gitu teman-teman, karena kebanyakan tulisanku atau e-bookku itu kan very reflective ya dan juga contemplative gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat praktikal gitu, sangat berbeda dibanding yang lainnya. Ini bukan berarti aku nyampein ini artinya semua orang harus gitu ya mengambil ketiga-tiganya, ya tentunya enggak teman-teman, karena kan belum tentu memang ada keperluannya seperti itu. Bisa jadi ada teman-teman yang memang membutuhkan salah satunya aja. Atau ya bisa jadi juga ada teman-teman yang memang berada di titik di mana keseluruhan perjalanan itu memang ya sedang terasa relevan saat ini. Dan ada satu hal lagi yang baru aku sadari teman-teman saat melihat keseluruhan alur ini. Ternyata yang namanya rebuild itu nggak hanya muncul sekali aja. Di awal, rebuild itu akan membawa kita untuk melihat dan mengenali apa sih yang udah selesai, apa yang udah nggak lagi bekerja, struktur lama apa yang masih kita bawa, dan juga apa yang sebenarnya perlu kita lepaskan. Tapi dari situ, setelah kita melewati beberapa fase berikutnya, rebuild ini bisa membantu kita dalam bentuk yang berbeda. Nah, kali ini bukan lagi hanya tentang seeing, teman-teman, tapi tentang doing. Tentang mulai mengambil tindakan untuk benar-benar menutup siklus yang udah kita sadari sebelumnya, dan juga untuk membangun sesuatu dari tempat yang baru. Jadi kita memang bisa aja kembali ke tema yang sama, tapi nggak dari tempat yang sama. Dan itu juga yang akhirnya membuat sebuah siklus itu nggak selalu selesai hanya karena kita udah memahaminya aja, teman-teman. Kadang-kadang kita memang perlu menjalaninya lagi dengan atau dari level kesadaran yang berbeda. Jadi kalau akhir-akhir ini teman-teman ngerasa ada sesuatu yang lagi berubah gitu ya di dalam hidupmu, mungkin aku rasa saat ini teman-teman nggak perlu buru-buru juga untuk bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan supaya hidupku berubah. Bukan karena salah, bukan karena nggak perlu teman-teman, tapi lagi-lagi mungkin coba mundur dulu satu langkah gitu ya dan menanyakan apa yang selama ini membuatku tetap berada di sini.
Karena bisa jadi perubahan yang kita cari itu nggak selalu tentang menambahkan sesuatu yang baru. Kadang kita perlu ngelihat dulu, apa sih yang sebenarnya udah selesai? Apa sih yang sebenarnya udah nggak bekerja lagi? Apa sih yang masih kita pegang karena dulu memang kita butuhkan? Dan dari sana akhirnya baru kita bisa tahu apa yang perlu kita rebuild sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya membuat aku menyatukan ketiga karya tersebut jadi dalam satu bundle, teman-teman. Kalau teman-teman memang merasa perjalanan ini terasa relevan untukmu saat ini, detailnya aku taruh di deskripsi ya. Terima kasih, teman-teman.